Halo teman-teman semuanya, mahasiswa informatika Universitas Ciputra Surabaya, angkatan 2020. Perkenalkan, nama saya Michael Moratsengel yang pada kesempatan kali ini akan menyampaikan materi mengenai Introduction to Mobile Programming. Sebelum lanjut lebih jauh lagi, saya akan perkenalkan diri saya. Saya adalah seorang sistem analis, Android dan web developer, dan musisi. Selain memang saya menggeluti dunia IT, saya juga menggeluti dunia musik dan sampai sekarang saya juga masih bermain musik. Saya merupakan lulusan S1 Informatika angkatan 2011, lulus tahun 2015, lalu langsung menempuh studi S2 di Magister Sistem Informasi angkatan 2015 dan lulus tahun 2017. Selanjutnya, saya juga merupakan CEO dari perusahaan saya sendiri yang berupa CV bernama Sevekan Software House and Technology. Meskipun memang baru berdiri tahun 2017, cuman saya sudah menggeluti dunia software development dari tahun 2012 semenjak saya kuliah dan memulai mengerjakan project dari project yang sangat kecil yang hanya dibayar dengan traktiran makan siang, traktiran makan malam, hingga saat ini sudah menangani proyek yang lumayan besar juga. Selain itu, saya juga merupakan guest lecturer di Universitas Kristen Satya Wacana atau yang sering disebut UKSW yang lokasinya di Jawa Tengah, lebih tepatnya di kota Salatiga, kota kecil, mulai dari tahun 2015 hingga tahun 2017. Jadi saya sambil menempuh kuliah S2, saya juga sambil mengajar sebagai guest lecturer. Nah, di mana UKSW ini juga merupakan alma mater saya, di mana saya menempuh pendidikan S1 dan S2 saya. Nah, setelah melalui proses yang cukup panjang, ternyata saya menemui passion saya yang lain selain di dunia software development, dan ternyata saya suka sekali untuk mengajar dan membagikan ilmu saya kepada teman-teman, bahkan adik angkatan dan mantan mahasiswa saya di UKSW. Singkat cerita, akhirnya di awal tahun 2018 saya bergabung dengan UC dan saya sebagai dosen full timer di sana, di mana saya mengajar di Fakultas Teknologi Informasi dan lebih tepatnya di program studi Informatika, di mana nanti teman-teman akan bertemu dengan saya juga dan saya ajar di sana. Lalu mata kuliah apa saja sih yang saya ajar di Prodi Informatika? Yang pertama ada programming teknik, ada mobile apps development, game design, game development, dan juga technology entrepreneurship, product development. Nah, dimana kalau teman-teman lihat ada dua mata kuliah yang saya bold, dimana itu merupakan fokus expertise saya, yang dimana itu juga berhubungan dengan mobile technology atau mobile programming. Jadi ya mungkin sekian perkenalan singkat dari saya. Langsung lanjut saja. Oke, mobile programming. Bagi yang dengar kata mobile atau mobile technology, pasti yang ada di pikiran kita, oh ada Apple, ada Android, ada BlackBerry yang sempat ngetrend, Windows juga, mereka memiliki Windows Phone. Nah, kalau teman-teman perhatikan, 4 raksasa perusahaan ini mereka bergerak di sistem operasi. Selain sistem operasi juga memang mereka bergelut di mobile technology juga, di mana mereka juga memiliki ciri khas masing-masing dalam mendevelop perusahaan mereka dan juga produk-produk mereka. Oke, coba kita lihat satu persatu. Yang pertama, Windows. Nah, Windows ini memang terkenal dengan sistem operasi mereka ya, Microsoft. Lalu juga untuk aplikasi-aplikasi yang unik dari mereka adalah lebih ke file manager, lalu juga bergerak di cloud, dan juga monitoring dan tracking. Lalu yang berhubungan dengan dokumen, Microsoft Word, lalu presentasi PowerPoint. Mereka merupakan salah satu pelopor utama di aplikasi-aplikasi yang sangat ngetren hingga saat ini juga. Nah, berikutnya BlackBerry. Kalau kita mendengar kata BlackBerry, pasti yang pertama ada di pikiran kita adalah salah satu aplikasi yang merupakan ikon dari perusahaan ini adalah BBM, BlackBerry Messenger. Ya, dimana memang ini sudah ngetren sekali dari lama, dan pada akhirnya pada tahun 2016
2013 kurang lebih, akhirnya BBM udah tidak eksklusif bagi pemilik smartphone BlackBerry, tapi sudah dibeli juga oleh Android, lebih tepatnya dijual oleh BlackBerry. Meskipun memang pada tahun 2012 hingga 2014 sempat ngetrend dan sempat booming mengenai OS X dari BlackBerry ini yang dan istilahnya menyerupai aplikasi Android. Cuman memang entah mengapa memang BlackBerry tidak bisa bertahan lebih lama. Berikutnya Apple. Iya, kalau teman-teman perhatikan memang melihat icon atau logo apel kerowak ini mengingatkan kita kepada suatu hal yang eksklusif dan mahal pastinya. Kalau teman perhatikan memang banyak sekali aplikasi yang didevelop oleh Apple ini, terutama di aplikasi mobile mereka ya. Ada beberapa aplikasi yang memang tidak ada di Android, tapi kebanyakan juga di aplikasi Android ada di Apple. Nah, kalau teman-teman perhatikan ada salah satu aplikasi juga seperti Instagram yang saat ini tidak, siapa sih dari antara kita yang tidak tahu Instagram ya? Itu pelopor utamanya dulu adalah Apple, sebelum akhirnya di Android pun juga booming ya. Lalu ada Waze atau Waze yang sering digunakan juga, dan sebelum akhirnya diakuisisi juga atau dibeli oleh Google Map karena terkenal dengan AI-nya yang sungguh canggih ya untuk memberikan istilahnya pendukung keputusan untuk mengambil rute terbaik. Lalu ada juga Apple Music dan dimana memang di Android pun tidak ada seperti itu. Lalu juga aplikasi browser mereka yang sangat unik yaitu Safari ya, betul ya. Oke, berikutnya nah Android ya. Kalau teman-teman perhatikan memang di sini aplikasi mereka sangat banyak ya, dan tidak menutup kemungkinan memang aplikasi ini banyak juga di platform yang lain ya, di Windows lalu di Apple juga. Tapi kenapa sih kok di Android ini banyak sekali aplikasi-aplikasi yang memang di-develop seperti itu? Karena memang pertama yang membedakan dia dengan OS yang lain adalah dia open source sifatnya, dan siapapun bisa mendevelop aplikasi yang ada di Android, bahkan mengembangkan OS-nya pun juga didukung. Sedangkan memang di beberapa platform tidak seperti Android yang benar-benar open source seperti itu. Nah, kesempatan kali ini memang yang ingin saya bahas lebih lanjut mengenai mobil teknologinya adalah dua raksasa besar ini, Apple dan Android. Dimana nanti juga ini akan berkaitan dengan apa yang akan teman-teman pelajari di program studi kita di informatika. Oke, kita langsung lanjut saja. Nah, kita bahas dulu dari yang Android ya teman-teman. Jadi memang perkembangannya Android ini dimulai dari bahasa pemrograman Java. Jadi nanti teman-teman akan juga belajar Java secara basicnya melalui NetBeans IDE ya. Jadi teman-teman akan belajar di sana mengenai konsep-konsep dasarnya, dan juga nanti setelah itu teman-teman akan beralih untuk mulai mendevelop aplikasi Android ini menggunakan Android Studio, dan nanti bahasa pemrograman basicnya adalah Java. Nah, kalau kita melihat perkembangannya memang Java sekarang mulai digantikan oleh Kotlin yang terbaru ya. Kalau teman-teman perhatikan yang develop oleh Google juga, jadi Kotlin everywhere. Jadi meskipun memang Kotlin sekarang sangat tren, tapi pemrograman Java juga tidak ditinggalkan. Masih banyak sekali aplikasi natif yang menggunakan Java. Jadi di sini memang aplikasinya adalah native, memang aplikasi bawaan dan original dari Android itu sendiri. Nah, berikutnya untuk Apple, dari pertama kali mereka melakukan development berawal dari Objective-C ya, nama bahasa pemrogramannya. Lalu berikutnya yang sekarang ngetrend bahasa pemrograman barunya adalah Swift, dimana nanti teman-teman juga akan belajar ini kalau misalnya teman-teman sudah bergabung di Apple Academy nantinya. Ditunggu ya teman-teman. Lalu ada juga pula editor dari para software developer untuk aplikasi iOS lebih tepatnya di Apple ini adalah Xcode. Jadi teman-teman nanti bisa explore sendiri bagaimana sih wujudnya Android Studio. Bagi teman-teman yang pengguna MacBook Pro atau MacBook Air juga bisa mencoba Xcode itu seperti apa sih develop di environment-nya Apple, bagaimana develop di environment-nya Android itu seperti apa teman-teman.
Nah, setelah perkembangannya zaman, akhirnya karena memang sekarang sebelumnya memang seorang software developer, terutama mobile developer ya, mobile apps developer lah istilahnya. Jadi kalau mau membuat aplikasi Android berarti harus pakai Android Studio, dan memang yang dibuat adalah Android sendiri. Lalu kalau mau buat aplikasi iOS berarti harus pakai Xcode, ya berarti harus punya istilahnya MacBook Pro ataupun Air untuk mendevelop aplikasi mobile di iOS. Jadi memang harus sendiri-sendiri dan dibuildnya terpisah masing-masing. Nah, setelah memang kebutuhan itu akhirnya muncullah framework baru yang dikenal dengan, dari yang pertama dulu ada React Native. Dimana React Native ini memang dipopulerkan dan dikembangkan oleh Facebook. Dimana memang React Native dan Flutter by Google ini merupakan cross platform mobile apps framework ya. Jadi teman-teman bisa sekali melakukan development nggak hanya cuma di satu platform, tapi bisa langsung di dua platform, yaitu di iOS dan juga di Android. Nah, kalau lihat di Flutter, yang memang terbaru yang sekarang paling ngetren adalah Flutter yang dikembangkan oleh Google. Jadi semua ini teman-teman kalau mau belajar itu free. Banyak sekali dokumentasi yang ada di website masing-masing, yang memang bahkan di YouTube, bahkan di manapun websitenya orang, bahkan juga ada online course yang mengajarkan ini semua. Jadi semuanya teman-teman sudah bisa belajar dan explore dari sekarang. Nggak perlu menunggu sampai teman-teman mendapatkan mata kuliah yang berhubungan dengan development mengenai mobile programming ini, tapi teman-teman sudah bisa mulai belajar dan explore dari sekarang. Ya, mungkin sekian teman-teman yang bisa saya sampaikan di pengantar mobile programming ini. Di video introduction kali ini. Untuk lebih mendalami dan yang lebih spesifik lagi, nanti kita akan bahas saat kita bertemu di waktu jam perkuliahan yang memang untuk introduction to mobile programming. Oke, akhir kata, terima kasih. See you at class. Have a nice day.